Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk para adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung di keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta dan selamat Anda telah menjadi sekian ribu dari calon mahasiswa yang bisa diterima dan bergabung di Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti tahun-tahun yang lalu, untuk pembekalan mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta, kita menyelenggarakan kegiatan soft skill dalam rangka untuk dapat membekali para mahasiswa agar nanti memiliki kompetensi untuk dapat mengikuti berbagai aktivitas, baik itu akademik maupun non-akademik di Universitas Negeri Yogyakarta sesuai dengan prodi dan jurusan masing-masing. Pada kesempatan kali ini soft skill masih diselenggarakan secara daring karena mengingat situasi dan kondisi masih dalam kondisi pandemi, maka soft skill masih diselenggarakan secara online atau daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dari para mahasiswa, adik-adik mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan soft skill ini. Pada kesempatan kali ini saya akan merespon beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para mahasiswa baru dalam kegiatan soft skill tahun ini, terutama yang terkait dengan pengembangan prestasi bidang kesejahteraan dan minat khusus. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada adik-adik para mahasiswa yang telah menanggapi dan bertanya terkait dengan materi ini yang sangat luar biasa. Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, ada kurang lebih 880 pertanyaan yang masuk untuk pengembangan prestasi bidang kesejahteraan dan minat khusus ini. Namun karena tidak memungkinkan saya harus menanggapi satu persatu dari pertanyaan yang diajukan, nanti akan saya pilih 6 pertanyaan yang nanti akan kami berikan tanggapan, akan kami berikan respon. Mudah-mudahan 6 pertanyaan tersebut mewakili pertanyaan dari para rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, ada pertanyaan, salah satu strategi pembinaan prestasi adalah menyesuaikan potensi mahasiswa. Lalu bagaimana solusi untuk mahasiswa yang belum menemukan potensi diri yang ingin ikut serta dalam pembinaan prestasi? Di UNY pada prinsipnya adalah ingin mengembangkan potensi yang ada dan akan mengembangkan potensi yang belum ada. Artinya apa? Potensi yang sudah ada kita pupuk dan kita fasilitasi agar lebih berkembang lagi. Artinya kalau kita umpamakan itu bunga itu tidak akan layu kalau masuk di UNY, tetapi andai kata mahasiswa belum menemukan, maka kami akan menyelenggarakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang nanti dapat menimbulkan minat dan bakat dari para mahasiswa. Tentu saja itu dengan mengikuti berbagai kegiatan yang sudah kita sediakan di berbagai unit kegiatan mahasiswa sesuai dengan minat masing-masing. Kemudian di berbagai kegiatan itu tentu saja mahasiswa akan memiliki rasa kecocokan, potensi apa yang nanti dikembangkan pada dirinya, dan disitulah awal dari pengembangan potensi yang ada di para mahasiswa. Jadi jangan merasa kecil hati jika memang di jenjang sebelumnya belum menemukan potensi dan bakat yang ada. Disinilah dan saat inilah waktu yang tepat Anda bergabung di UNY untuk menemukan potensi dan bakat Anda semua. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, izin bertanya, kita sebagai mahasiswa muslim dapat mengikuti UKM UKKI UNY. Kegiatan apa saja yang harus kita lakukan demi mengembangkan UKM tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. UKKI merupakan unit kegiatan kerohanian Islam. Artinya ini adalah unit kegiatan terkhusus bagi mahasiswa muslim di Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam UKKI ada banyak kegiatan dalam rangka mengembangkan UKM tersebut. Di antaranya skup lokal, internet kampus, dan juga skup nasional. Yang skup nasional biasanya kita mengikut sertakan para mahasiswa di kegiatan Musafaqah Tilawatil Quran atau MTQ, dan di situ banyak cabang yang bisa diikuti. Di antaranya adalah tilawah, tartil, hifznil, nasyid, dan sebagainya. Selain itu juga banyak kegiatan di UKKI yang bersifat reguler, Ramadan di kampus, menyambut hari-hari besar Islam, dan kegiatan-kegiatan kajian-kajian yang rutin yang diselenggarakan oleh teman-teman senior yang sudah ada di kepengurusan UKKI ini. Saya kira ini sangat bagus untuk dapat memupuk
nilai-nilai kerohanian dan keagamaan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Muslim. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa benefit yang didapatkan jika kita mengikuti bidang kesehatan dengan minat khusus di Universitas Negeri Yogyakarta? Oh, ini mahasiswa baru dah tanya benefit ini, atau yang tanya mahasiswa ekonomi ya ini ya. Jadi yang ditanyakan benefitnya gitu. Nah, terima kasih. Saya kira banyak sekali benefit yang nanti didapatkan jika Anda semua mengikuti kegiatan bidang kesejahteraan dan minat khusus. Dalam unit kegiatan mahasiswa bidang kesejahteraan dan minat khusus terdapat banyak unit kegiatan mahasiswa seperti UKM kewirausahaan, UKM koperasi mahasiswa, UKM pramuka, UKM Menwa, UKM keagamaan, semua agama ada. Tidak hanya kalau tadi pertanyaan tadi adalah terkait dengan UKKI, kerohanian Islam, tetapi sebenarnya UKM yang berbasic agama, semua agama insya Allah sudah ada. Artinya di sana tadi saya sebutkan UKM kewirausahaan. Nah, berarti ini bagi para mahasiswa yang ingin mengikuti minat di bidang wirausaha. Kemudian ada juga yang berminat untuk berorganisasi tetapi juga berwirausaha, yaitu unit disebut koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa atau Kopma UNY ini sudah tidak asing lagi, sudah beberapa tahun ini menyabet prestasi yang luar biasa di tingkat nasional dan dapat dihandalkan untuk dapat mengembangkan potensi di para mahasiswa. Kemudian yang senang terkait dengan pengembangan karakter, kedisiplinan, kemudian keterampilan dan sebagainya, ada UKM pramuka, kemudian Menwa, dan juga UKM yang tadi saya sebutkan adalah kerohanian. Nah, di situ pasti Anda akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat yang sangat banyak gitu. Artinya apa? Anda akan mendapatkan pengalaman yang lebih dan juga melengkapi terkait dengan apa yang sudah Anda dapatkan di bangku-bangku kuliah. Dengan ikut di UKM ini Anda bisa mengimplementasikan teori-teori yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen sebagai sarana untuk dapat mempraktekkan apa yang telah kita dapatkan di perkuliahan. Kemudian pertanyaan yang keempat, pembinaan prestasi di bidang kesejahteraan ada 4 dan semuanya mempunyai karakter dan keyakinan agama yang berbeda. Menurut bagaimana cara membangun relasi yang baik di tengah banyaknya perbedaan organisasi yang juga berkaitan dengan toleransi? Terima kasih pertanyaannya. Saya kira kata toleransi itu menjadi pijakan kita bersama, kebersamaan menjadi pijakan bersama. Artinya perbedaan bukan merupakan halangan kita untuk dapat mengembangkan minat dan bakat. Yang kita pegang adalah kita adalah keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta. Dari mana asal kita, suku kita, agama kita, dan sebagainya itu tidak masalah, karena keragaman adalah anugerah yang membuat diri kita sadar bahwa diri kita adalah sebagai individu, dan juga lintas agama merupakan proses yang akan membangun motivasi kita sebagai individu-individu yang haus akan prestasi, tetapi juga mengangkat dan mengedepankan toleransi, sebab individu akan belajar dan akan selalu belajar dengan teman yang lain. Tentu saja teman itu memiliki keragaman dan perbedaan. Kemudian pertanyaan yang kelima, izin bertanya, apakah kita sebagai mahasiswa UNY bisa ikut lebih dari satu UKM yang mungkin berbeda bidangnya? Saya jawab singkat, sangat boleh. Tetapi ini lebih pada bagaimana saudara semua mengatur waktu. Ingat, Anda datang di UNY tidak hanya untuk berkegiatan di UKM, tetapi tujuan pokoknya adalah akademik, yaitu menuntut ilmu sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Tetapi kalau dirasa memiliki waktu yang cukup dan juga tidak mengganggu kegiatan akademik, maka saya sarankan dan justru saya merekomendasikan boleh mengikuti berbagai kegiatan yang ada di berbagai UKM, baik itu di universitas maupun di fakultas. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir atau yang keenam, contoh kegiatan di UKM kewirausahaan apa saja? Oke, bisa kami sampaikan di UKM kewirausahaan pada prinsipnya itu adalah melatih para mahasiswa untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan juga melatih untuk praktek secara langsung. Artinya nantinya mahasiswa yang ikut di dalam UKM kewirausahaan itu secara teori mantap, secara praktek juga meyakinkan. Artinya tidak hanya sebatas teori.
Mengikuti perlombaan di bidang kewirausahaan itu adalah event yang rutin untuk para mahasiswa yang ikut di UKM kewirausahaan. Dengan mengikuti event perlombaan itu, maka mereka akan dapat menakar bagaimana penguasaan materi dan bagaimana kualitas implementasi dan praktek yang dilakukan di kegiatan kewirausahaan. Kemudian juga terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan kewirausahaan, di antara P2MW, kemudian IWDM dan lain-lain, di mana kegiatan ini dibiayai oleh kementerian. Artinya kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan dan juga pengalaman. Di samping itu UNJ juga di lingkup UNJ sendiri dapat menyediakan program mahasiswa berwirausaha, di mana mahasiswa yang memiliki bakat minat kewirausahaan akan didampingi dan akan mendapatkan pemodalan untuk dapat mengembangkan usahanya. Artinya jangan khawatir, di kegiatan kewirausahaan Anda dibekali secara teori, dibimbing secara praktek, bahkan didanai secara finansial. Itu adalah kelebihan di UKM kewirausahaan. Mungkin demikian para adik-adik mahasiswa pada kesempatan kali ini yang bisa saya tanggapi dari bidang pengembangan prestasi minat bidang khusus dan kesejahteraan. Tentu saja saya mohon maaf tidak bisa menanggapi satu persatu dari pertanyaan. Mudah-mudahan dari ke-6 pertanyaan yang saya tanggapi itu dapat memberikan gambaran bagaimana pengembangan prestasi bidang kesejahteraan dan minat khusus itu dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta. Akhir kata, kami ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan Anda sukses semua dan nantinya akan membawa harum dan prestasi bagi Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.